Hai Lovers, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Di video Sapa Umi kali ini, kita ditemani dengan Bunda Ervina Rindu Pratiwi, selaku Kepala Program Bidang Studi Keperawatan di SMK Umi. Kita akan berbincang-bincang seputar uji kompetensi yang sebentar lagi akan diselenggarakan di SMK Umi Bogor. Selamat pagi Bunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selamat pagi juga. Semangat ya hari ini ya. Sebelum membahas lebih dalam, mungkin alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih, uji kompetensi itu seperti apa sih Bunda? Oke, ya. Ya betul, memang sekarang kita sebentar lagi menghadapi uji sertifikasi kompetensi. Jadi uji kompetensi ini atau kita sering singkat dengan USK itu harus dilaksanakan bagi pendidikan-pendidikan yang memang memiliki profesi. Nah, kita kan memiliki profesi nih ya, profesi asisten tenaga kesehatan bagian keperawatan. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah uji kompetensi bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia atau disingkat LSP Asnakes Indonesia. Nah, jatuhnya ini adalah LSPP 3. Namanya, jadi LSP itu ada 3 jenis, ada LSPP 1, LSPP 2, dan LSPP 3. Kalau P1 dan P2 itu kita bekerja sama dengan lembaga industri atau instansi pendidikan yang memang sudah memiliki izin untuk melakukan uji kompetensi. Kalau LSPP 3 kita melibatkan asosiasi profesi. Nah, ini kita melibatkan Asosiasi Profesi Asisten Tenaga Kesehatan Indonesia, makanya namanya LSP Asnakes Indonesia. Jadi kita jatuhnya LSPP 3 dengan output sertifikat uji kompetensi yang sudah diakui secara internasional. Jadi ada lambang Garudanya. Jadi subhanallah banget ya, kita insya Allah sudah terukur, skemanya juga sudah terukur dengan baik dan layak insya Allah untuk menjadi tenaga asisten keperawatan gitu. Benar. Jika kita melihat dari penjelasan Bunda sebelumnya terkait pelaksanaan UKK, berarti bisa dengan LSP maupun DUDI. Apakah ada kemungkinan di tahun yang akan datang SMK UMI akan berkolaborasi dengan DUDI dalam melaksanakan UKK? Oke, UKK kan uji kompetensi keahlian ya. UKK itu singkatan dari uji kompetensi keahlian. Nah, itu istilah dari Dinas Pendidikan. Kalau kita biasa sebut tadi uji sertifikasi kompetensi. Untuk sejauh ini sih kita masih jatuh cinta ya. Kita masih terlena, masih condong ke LSPP 3 bersama LSP Asnakes Indonesia karena memiliki kelebihan sertifikat yang sudah diakui secara internasional. Lalu juga mempermudah kami sekolah karena segala administrasi biasa sudah disediakan oleh pihak LSP sehingga kami tinggal memperbanyak, tinggal pelaksanaan seperti itu dan skemanya juga sudah jelas. Tapi rencana untuk double itu maksudnya kita uji UKK-nya double dengan LSPP 1 atau P2 itu menjadi angan-angan kita juga karena untuk terkait kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri sudah kita lakukan selama ini dengan 4 rumah sakit dan satu instansi klinik ya. Dan Rumah Sakit UMI juga menjadi stakeholder pertama kita setiap kita ada PKL atau MOU itu Rumah Sakit UMI sangat terbuka sama kita karena kan memang satu payung ya. Jadi kalau tadi kata Mbaknya itu, apakah mau LSPP 1, P2 dengan DUDI berarti ya atau dengan instansi industri yang layak menyelenggarakan uji kompetensi, kita itu menjadi angan-angan. Hanya kan harus kita lihat dulu ya, apakah lembaga tersebut, berarti kalau asisten keperawatan berarti lembaga tersebut rumah sakit.
apakah rumah sakit itu sudah memiliki wewenang atau izin untuk menyelenggarakan uji kompetensi atau tidak. Karena kalau tidak punya, nanti akan rancu juga siapa yang menguji, kan harus ada asesornya juga ya. Dia juga orang rumah sakitnya juga yang mau jadi asesor juga harus pelatihan juga lagi. Jadi dia juga punya label sebagai rumah sakit pendidikan. Contohnya seperti RSUD Ciawi kan sudah rumah sakit pendidikan. Jadi wajar RSUD Ciawi kalau ditunjuk menjadi LSPP 1 atau P2 gitu. Karena biasanya kan LSPP 1 atau P2 itu biasanya diselenggarakan oleh instansi industri yang memang dia mengambil siswa tersebut langsung untuk menjadi tenaga kerja. Jadi dia sendiri yang uji. Itu kan produknya dia nanti, dia ingin pakai, layak nggak nih? Nah, itu tujuannya LSPP 1 dan P2. Jadi untuk sementara ini itu masih menjadi angan-angan, tapi memang akan menjadi program yang pasti apabila itu memberikan benefit tersendiri pada kita sebagai sekolah. Misalkan menunjang akreditasi sekolah. Bukan hanya dengan LSPP 3, kita juga punya LSPP 1 atau P2. Nah, itu kalau menunjang akreditasi insya Allah akan menjadi target kita juga untuk pengembangan program. Terkait penggunaan LSP atau DUDI, sebagai mitra UKK, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam konsep maupun mekanisme pelaksanaannya, atau mungkin hampir sama saja atau malah sama saja, Bunda? Skema ya. Jadi kalau untuk LSPP 3 itu ada SKKNI 2007 acuannya ya, di mana ada pembatas antara kompetensi yang diujikan kepada SMK kesehatan dengan kompetensi yang diujikan kepada perawat. Ya, jadi jangan sampai rancu antara asisten perawat dan perawat, ada batasannya sendiri-sendiri. Nah, setahu saya karena sudah bekerja sama dengan LSPP 3 sudah lama, itu ada batasan yang signifikan dan jelas. Ada 18 kompetensi kalau SMK kesehatan yang uji kompetensi dengan LSPP 3. Tapi kalau kita mau pakai LSPP 1 atau P2, itu kita biasanya melihat lagi SKKNI. Mana nih yang mau kita ambil menjadi kompetensi kita pilih. Nanti kita konsulkan ke LSPP 1 dan P2 yang tempat kita kerjasama ya, apakah bentrok atau tidak, asesornya menyanggupi atau tidak, atau sudah sesuai dengan standarnya atau batasan kita sebagai asisten perawat atau tidak. Perbedaan signifikan tidak ada sih. Tapi kalau perbedaan dari output ada. Karena kalau output yang LSPP 3 sertifikatnya sudah internasional. Tapi kalau LSPP 1 P2 masih lokal ya. Jadi kalau yang mengeluarkan dikatakan RSUMI, maka nanti sertifikatnya di situ logonya hanya ada logo kita sama logo rumah sakit UMI. Nanti kalau dibawa ke rumah sakit lain, misalkan kita ujian dengan rumah sakit UMI. Lalu nanti siswa kita lulus, dia kerjanya di rumah sakit Melania. Nanti dilihat apakah sama tidak SOP-nya rumah sakit UMI dengan rumah sakit Melania. Walaupun setiap SOP kesehatan pasti hampir sama, tapi pasti ada bagian-bagian sedikit yang berbeda. Kalau pakai LSPP 3 kan sudah serentak. Sama semua skemanya seperti itu. Itu sih perbedaannya, tapi kalau dari ujian dan yang lainnya hampir sama. Perbedaan signifikannya di output tadi, sertifikat tadi. Gitu. Berarti berkaitan dengan pengakuan di luar ya. Biasanya dalam pelaksanaan UKK, apalagi kita kan berarti menggunakan pihak LSP, yaitu LSP Asnakes Indonesia. Betul. Persiapan seperti apa saja, Bunda, yang sudah disiapkan oleh SMK UMI? Karena ini kegiatan rutin kita setiap tahun ya oleh kelas 12. Jadi kalau waktu pertama dulu sih agak keringet jagung ya, karena namanya baru pertama pasti begitu. Tapi karena sekarang udah kesekian kalinya, jadi persiapan yang paling kita harus siapkan sih 2. Mental dan keterampilan siswa, lalu alat.
Sudah pasti karena sebelum uji kompetensi dimulai, kita ada namanya verifikasi laboratorium untuk layak dijadikan tempat uji kompetensi. Nah, itu oleh LSP juga dinilainya. Nanti asesor dari LSP atau verifikator dari LSP datang ke sekolah kita menilai lab kita layak atau tidak nih. Berarti kan harus disiapkan labnya ya, jumlah alatnya harus standar, jenis alatnya harus standar, bahkan sampai jarak antar bed ya, supaya kerjanya siswa itu nggak sempit ya, itu juga dihitung ya, jumlah bed dengan nanti rasio siswa apakah seimbang atau enggak. Siswanya katakan 40, bednya satu, ya kapan selesainya, ya nggak cocok ya. Jadi seperti itu persiapan lab dan persiapan siswanya. Kalau persiapan siswa itu kita sudah ada pengayaan paling minim lah, paling sedikit itu 3 bulan sebelumnya kita sudah ada pengayaan. Ya, jadi udah ada pemantapan praktik bersama guru-guru produktif yang sudah berpengalaman dengan uji kompetensi selama paling minim 3 bulan sebelumnya. Dan nanti ada namanya pra uji kompetensi, sebelum uji kompetensi. Seperti simulasi uji kompetensi benar-benar dilaksanakan seperti uji kompetensi dari mulai seragam, tata lab ya, bahkan alat pun digunakan beneran. Kita nggak pakai handsphone dipakai lagi kok ya, kita handsphone sekali pakai langsung buang ya. Jadi anak-anak sudah terbiasa, harapannya dengan ada Praukom anak-anak sudah terbiasa dengan uji kompetensi yang sesungguhnya. Jadi pada saat nanti pas uji kompetensi ya, mereka sudah ready, sudah siap dengan situasi tersebut. Kalau untuk persiapan lainnya sih pasti uang ya, karena beli alat lab subhanallah ya mahal. Tapi tenang, SMK UMI tidak memungut biaya tambahan untuk alat. Jadi itu semua sudah input di pembayaran di awal. Jadi nggak ada tuh siswa-siswa harus bawa handscoon sendiri, sarung tangan sendiri, masker sendiri, nggak ada ya. Jadi sudah input semua. Jadi emang itu udah resiko kita, cukup nggak cukup harus cukup. Tapi selama ini respon dari verifikator LSP kepada lab kita itu sangat memuaskan, bahkan hampir sama seperti situasi rumah sakit gitu, alatnya pun begitu. Jadi itu yang kami banggakan, kita banggakan sampai saat ini, dan kami coba tim produktif pertahankan sampai sekarang. Cukup banyak juga ya berarti Bunda yang perlu disiapkan dalam UKK ini. Iya, alhamdulillah, tapi terbantu oleh tim sih ya. Tahapan dalam UKK itu sendiri ada apa saja Bunda? Tahapan uji kompetensi ya, kejuruan ya. Jadi untuk tahapan USK itu ada uji teori dulu. Setelah uji teori dinyatakan lulus, baru uji praktik. Jadi harus lulus uji teori dulu baru bisa lanjut ke praktik. Misalkan uji teori ini dia belum lulus, dia akan diremedial saat itu juga supaya bisa lanjut uji praktik. Kalau uji teori, sepengalaman kami sih paling lama itu 2 jam ya. Kalau tahun sebelumnya itu online, cuma tahun sekarang kita rencanakan offline. Jadi kita butuh 2 kelas nanti oleh tim desain. Setelah itu nanti uji praktik. Nah, uji praktiknya ini kita waktu. Jadi mereka bukan hanya menguasai tindakannya, tapi mereka lakukan itu dengan waktu yang terbatas. Berarti di bawah tekanan dong, pressure dia. Sudah berlatih di atas tekanan itu hanya 120 menit. Jadi 18 kompetensi dilaksanakan hanya dalam waktu 120 menit, itu mereka sudah dibiasakan mulai dari pengayaan. Ya, jadi tahapannya tadi ada uji teori, ada uji praktik, itu 2 saja ya. Jadi nanti evaluasi langsung sekaligus di akhir. Nanti asesor murni, nilai dari asesor kami tidak bisa membantu dari dalam, tidak bisa membantu. Jadi nanti nilainya bukan dalam bentuk angka, tapi langsung dalam predikat kompeten atau tidak kompeten gitu ya. Jadi kalau nggak ada misalkan ini 80 nih kayaknya masih bisa lulus lah, enggak, cuma ada 2 pilihannya, kompeten ya tidak gitu, seperti itu. Jadi hanya 2 tahapan, walaupun hanya 2 tahapan tapi lumayan buat olahraga jantung siswa sih. Walaupun cuma 2. Iya. Dalam pelaksanaan UKK sendiri, apakah jika bermitra dengan LSP berarti harus melaksanakan UKK di tempat atau di kantor LSP, atau mungkin LSP sendiri sudah menyediakan tempatnya untuk melaksanakan UKK? Kalau dengan LSPP 1 P2 kita biasanya ke tempatnya, ke tempat si instansinya.
Kalau LSPP 1 P2 kita kerja sama dengan rumah sakit Umi, maka kita ke rumah sakit Uminya. Tapi kalau LSPP 3, alhamdulillah enggak, asesornya yang ke kita. Makanya tadi ada verifikasi lab supaya dilihat layak enggak nih menjadi tempat uji kompetensi mandiri. Kalau dinilai ternyata dinyatakan layak, maka LSP akan mengirim asesor untuk mengakses siswa kita ke sini. Gitu. Jadi on the spot. Jadi siswa kita juga mentalnya terjaga karena di Medan sendiri ya. Kalau dulu angkatan pertama memang kita masih ngindo, tapi lagi-lagi kita SMK Umi tidak pernah puas dengan pencapaian yang kita capai sekarang. Kita akan selalu berusaha lebih baik dari yang sekarang. Jadi hanya 1 kali saja kita nginduk, kesananya sampai sekarang kita mandiri. Terkait asesor atau penguncinya nih Bunda, apakah pihak LSP juga menyediakannya atau ada lembaga tersendiri lainnya yang menyediakan asesor, dan apakah dengan SMK Umi memiliki asesor internal yang terdaftar dapat memberikan dampak positif juga bagi sekolah? Iya, sudah pasti. Jadi kalau untuk asesor itu dari LSP. Jadi LSP menyediakan asesor yang sudah tersertifikasi, sudah pelatihan asesor, sudah dijamin lah pokoknya mereka sudah punya sertifikat asesor. Dikirimkan ke kita sebagai asesor eksternal, kita juga punya asesor internal. Nah, jadi kita sudah punya 1 asesor internal. Mudah-mudahan sekarang lagi menuju 2 ya, karena pelatihan asesor kan tidak setiap saat ya, harus dari pusat, dari Solonya. Kadang-kadang juga pada saat Solo menyelenggarakan pelatihan asesor kita kan guru produktif kita kan banyak yang perempuan ya, selesai melahirkan, sedang cuti, jadi itu kendalanya. Tapi sekarang sedang ada pelatihan asesor lagi, insya Allah kita akan mengirimkan 1 guru produktif untuk lagi pelatihan asesor, jadi mudah-mudahan bisa menjadi 2 gitu. Jadi ada asesor eksternal dari LSP, ada internal dari kita sendiri. SMK Umi sendiri berarti yang akan diujikan yaitu di bidang keahlian keperawatan ya Bun? Iya, kita kan jurusan baru keperawatan aja ya. Hal seperti apa yang sudah diberikan atau disiapkan untuk para siswa-siswi dalam menghadapi UKK nanti? Uji kompetensi kejuruan tadi sudah ada program pengayaan ya, minimal 3 bulan sebelum UKK atau USK tadi. Anak-anak sudah ada pengayaan ya, pengayaan praktik, lalu nanti ada pra uji kompetensi tadi saya bilang, atau simulasi uji kompetensi. Bahkan di luar dari itu pun kami membuat jadwal terkait lab mandiri. Jadi setelah diberikan pengarahan di pengayaan, setelah pra UPOM, nanti kalau masih ada perbaikan, kami berikan waktu untuk lab mandiri, peer teaching sesama teman yang memang sudah lebih dulu mengerti ya, untuk sama-sama membantu temannya nanti diarahkan oleh laboran. Dari Bunda nih, mungkin apakah ada tips atau kiat-kiat untuk para siswa-siswi yang sebentar lagi akan melaksanakan UKK? Cuma 1 kalimat. Cuma 1 kalimat. Sepanjang resikonya bukan mati, maju aja dulu. Ya. Kalau resikonya hanya di akses saja, keluar masih utuh itu tangan sama kaki, maju dulu ya. Jadi segala sesuatu yang berat akan menjadi sangat berat apabila tidak dilaksanakan. Mengeluh boleh, merasa berat boleh, tapi sambil dijalanin. Gitu. Jadi nanti selesai sendiri. Kita juga para guru tidak akan diam saja. Kami membantu dari belakang, tapi bukan dari nilai. Tapi setidaknya kami memberikan pengayaan, trik-trik supaya kalian enjoy dalam melakukan uji kompetensi, mental kalian merasa fresh, sehingga kalau mental fresh, bahagia, situasi nyaman, maka nanti pada saat uji kompetensi melihat asesor itu seperti berbunga-bunga saja gitu loh. Dan kita juga punya trik bagaimana juga menjaga emosi asesor supaya tetap objektif kepada siswa kita, walaupun kita yakin semua asesor pasti objektif kepada setiap asesi walaupun bukan binaan mereka beliau-beliau ya, begitu. Jadi itu trik dari saya sih. Sepanjang bukan kematian, maju dulu.
Pesan untuk siswa-siswi yang akan melaksanakan UKK dan harapan tersendiri untuk SMK UMI, Bunda. Harapan untuk SMK UMI dan siswa UKK, siswa USK berarti tingkat akhir ya. Ini sih hanya pintu gerbang saja. Ini hanya pintu yang akan kalian buka. Nanti setelah pintu itu terbuka, kalian akan masuk ke dunia yang sesungguhnya. Jadi kalau uji kompetensi ini kalian menjadikan hambatan atau beban, bagaimana kalian bisa survive setelah membuka pintu ini? Ya, jadi harapan saya kepada kalian, jangan dianggap ini sebagai suatu yang membebani psikis kalian, tapi sebagai challenge atau tantangan untuk kalian menjadi lebih baik, bahwa saya bisa survive di ini, maka setelah saya buka pintu ini saya akan bisa lebih survive lagi gitu. Kalau untuk harapan untuk SMK UMI, harus selalu lebih dari yang sekarang. Nggak usah lihat sekolah lain. Musuh terbesar adalah diri sendiri. Jadi jangan terlalu fokus kita mendahului SMK lain, sekolah lain, tapi fokus kalahkan diri kita sendiri sekarang. Kalau sekarang kita pencapaiannya sampai A, besok kita harus sampai B, besok lagi kita harus sampai C, begitu. Sampai kita tidak terbatas. Nanti akan terlihat sendiri, namanya kita berlian, mau di dalam lumpur pasti akan bersinar. Gitu. Pertanyaan terakhir, Bunda, sebelum ditutup. Kita kan lagi masa PPDB nih, Bunda. Oke. Apakah ada pesan-pesan atau sepatah dua kata untuk para calon adik yang akan bersekolah di SMK UMI? Mau ketemu sama lagi dengan saya nggak nih? Ya. Jadi adik-adik boleh memberikan memilih sekolah manapun. Tapi adik harus ingat, adik sekolah itu tujuannya untuk apa? Kalau sekolah hanya untuk sekedar lulus, nggak usah buang-buang uang orang tua adik, sekolah aja yang biasa, tinggal masuk jam 10 pulang, selesai, dapat ijazah. Atau kamu ke sekolah, tidur, bangun, pulang, lulus ya. Tapi kalau tujuan adik-adik lulusan SMP ini sekolah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi manusia yang lebih baik, apalagi kalau lulus ingin langsung bekerja, ya, atau memiliki mindset seorang pembuka lapangan kerja, ya, maka SMK UMI akan mengusahakan itu. Ingat, pedang yang tajam itu bukan dibuat dari air yang dingin. Prosesnya panas membuat pedang tajam itu. Pakai bara api, masih dipukulin juga. Tapi dia akan menjadi pedang yang sangat tajam, yang bisa membelah apapun. Ya. Begitu juga proses. Kalau proses sekolah kamu biasa saja, maka kamu lulus pun akan menjadi manusia yang biasa saja. Tapi masalahnya sekarang dunia luar biasa. Tidak bisa kita cukup hanya menjadi manusia yang biasa saja untuk bisa survive, untuk bisa bersaing. Ya, tapi kalau kamu adik-adik memilih SMK UMI, insya Allah dengan program-program kami, program-program unggulan kami, dengan teknik mengolah pedang tajam kami, insya Allah kami akan usahakan semaksimal mungkin untuk membentuk kepribadian adik-adik, ya, menjadi manusia yang bisa bersaing di era, ya, yang sangat banyak persaingan. Gitu. Jadi jangan sampai uang orang tua terbuang sia-sia hanya untuk enak di awal, menderita di akhir. Gitu. Baik, pertanyaannya sudah habis, Bunda. Iya, sangat menarik sekali. Terima kasih, Bunda, telah berkenan hadir di acara Sapa UMI ini. Iya, sama-sama. Saya Rizmi Syifa Aulia selaku host dari Sapa UMI dan juga Sapa Alumni pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.